Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kibagus 21 ya. Yang baru join, yang baru masuk ke sini, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Pastikan nanti teman-teman subscribe dulu nih supaya gua bisa mengupload konten-konten menarik lainnya ya, seputar teknologi, gadget, otomotif, gamer ya, kerjaan ya, pokoknya serba bisa lah semua kita share bersama ya, untuk berbagi ilmu bersama teman-teman semuanya. Oke, kali ini gua akan share tutorial cara menginput anggaran guys di SIPDRI yang terbaru ya, karena ini memang aplikasi baru dari Kemendagri ya. Jadi gue bikin tutorial yang baru lagi di tahun 2024 ini nanti ya. Oke. Sebelumnya teman-teman pastikan siapin akses internet yang lancar ya, sama siapin juga LK-nya ya. LK untuk input ke SIPD-nya ya. Jadi sudah dibikin dulu LK-nya, rinciannya ya, sudah direkap dulu sesuai pagu masing-masing. Dan jangan lupa siapkan pula secangkir kopi dulu guys. Nih ya, secangkir kopi supaya nanti mata lebih jam-jam ya, lebih jak-jak, lebih fokus, lebih serius ya. Mari kita nyeruput dulu guys. Mantap guys. Oke, pastikan teman-teman langsung buka browser ya. Di sini jangan lupa berdoa dulu ya. Dan pada saat menginput SIPD ini teman-teman harus fokus ya. Nggak boleh ngerjain yang lain, nggak boleh diganggu gugat ya. Semuanya disingkirin dulu, harus fokus satu tujuan, yaitu mengentry SIPD ini. Karena apa? Karena kalau disambil yang lain nanti ini jadi kacau, jadi salah input, salah entry ya, jadi kacau balau pokoknya. Dipastikan harus fokus dan fokus ya. Oke, sebelumnya kita juga harus berdoa dulu, semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam menginput aplikasi SIPD ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Pertama-tama teman-teman buka browser ya. Terus di sini ada linknya ya. Pastikan linknya sipd-ri.kemendagri.go.id. Nah, ini otomatis landing page. Ini halaman utamanya seperti ini. Teman-teman langsung fokus di tengah ini ya, menu informasi keuangan daerah. Langsung saja kita klik. Nah, di sini tampilan login utama, teman-teman login menggunakan NIP atau user password sendiri-sendiri ya, yang sudah terdaftar pastinya. Pertama kita pilih provinsi dulu, Jawa Barat, karena gua ada di Jawa Barat ya. Kalau ada di Jawa Tengah pilih Jawa Tengah, yang Jawa Timur pilih Jawa Timur, dan yang di luar Jawa bisa pilih provinsi masing-masing, karena ini seluruh Indonesia ya. Next, lanjut kita pilih Kabupaten Bandung ya. Ini kalau Bandung Barat ada, Kota Bandung juga ada ya. Ini Bandung, gua ada di sini ya. Terus username kita isi NIP-nya ya. Kita isikan NIP-nya teman-teman yang akan kita pakai ya. Jangan menggunakan NIP orang lain ya, karena ini ya apa namanya, NIP-nya sendiri-sendiri ya. Seperti itu guys. Nah, ini ada CAPTCHA ya, biasa untuk verifikasi bahwa Anda bukan robot. Ya. Oke. Setelah itu ini ada pemerintah Bandung, pilih tahun anggarannya ya, karena kita akan mengentry tahun 2024. Nanti kita pilih 2024. Terus kita langsung saja klik masuk ya untuk login. Nah, ini dia tampilan utama ya, home-nya ini. Pastikan tahun anggarannya sudah betul, karena kita akan menginput 2024, maka ininya pastikan tahunnya 2024. Di sebelah kanan ini adalah username teman-teman masing-masing ya, sesuai nama masing-masing beserta nama instansinya. Nah, untuk menu di sebelah kiri ini ada beberapa menu ya. Ada referensi, ada pengaturan, RKPD, penganggaran, sama SAS, standar harga satuan. Nah, standar harga satuan ini teman-teman nanti bisa lihat
referensi inputan apa saja yang sudah terdaftar di SIPD ini. Misal SSH, kita mau lihat SSH-nya harga barang, misalnya kita mau nyari pulpen atau buku, kita ketik aja buku ya. Nah, di sini udah muncul ya jenis-jenis bukunya sama harga-harganya tuh. Seperti itu ya, ini buku-buku. Kalau kita misalnya mau mencari harga laptop, misalnya untuk referensi laptop, kita klik langsung muncul laptopnya ini banyak ya. Ada yang personal komputer, spesifikasinya ini Core i3 Gen 10 ya, tuh banyak. Ada Core i3 Gen 11, ada Core i5 ya. Ini harga-harganya. Ini untuk referensi ya, jika teman-teman mau mencari harga barang yang akan dimasukkan ya. Begitu juga ada ASB yang paket-paket TA ya. Paket ASB juga sama di sini nih, sudah paketan. Terus bisa juga ada SPU. Ya, itu juga ada di sini. Pokoknya di sini tuh apa namanya? referensi harga ya. Ini mamin-mamin nih. Beban mamin rapat seperti itu, guys. Oke ya. Langsung saja kita mau mengentry, maka kita pilih menu penganggaran di sini ya. Penganggaran, terus pilih sub kegiatan belanja ini ya. Jadi ini sub kontraknya masing-masing ya, teman-teman, tergantung kontraknya apa. Di sini pilih sesuai kontraknya masing-masing. Nah, dalam hal ini gua akan menginput anggaran untuk perencanaan ya, karena ini kan banyak tuh. Ada pembangunan puskesmas, ada fasilitas kesehatan lainnya, ada alat kesehatan, ada pengembangan rumah sakit dan lain-lain ya. Tuh banyak sekali ya. Karena gua lebih fokus di perencanaan, maka gua pilih di perencanaan. Ini ya, enter. Nah, di sini saya akan mengentry di sini yang pagunya 20 juta ya. 20 juta ini maka gua klik langsung di menu kiri ini, klik langsung pilih lihat rincian belanja ini ya. Kita klik. Nah, di sini teman-teman harus pastikan juga ini ya dibaca perangkat daerahnya, dinas kesehatan, urusan pemerintahan bidang kesehatan, program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota, kegiatannya ini perencanaan, penganggaran, evaluasi, sub kegiatannya ini ya, koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD. Di sini gua akan menginput anggaran sub kegiatan ini, koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD. Oke ya, ini karena ini masih kosong, gua belum menginput, maka di sini tertera pagunya ya. Di sini pagunya gua dapat jatah pagu 20 juta. Nah, di sini rincian belanjanya masih kosong karena memang ini belum ada ya. Makanya kita akan menginputnya. Cara inputnya sama seperti SIPD biasanya ya. Cuman ini agak beda dikit. Tampilannya lebih fresh ya. Nah, pastikan teman-teman siapin LK ini ya. Nah, ini LK ini ya yang sudah disusun ya di file Excel sesuai pagunya nih 20 juta ya. Seperti itu ya. Oke, di sini gua akan menginput ini rapat ya, rapat penyusunan RKA. Nah, langsung saja kita langsung klik tambah ini ya, menu kanan ya, klik tambah. Nah, di sini gua pilih belanjanya karena ini belanja mamin ya atau makan snack untuk rapat ya, saya pilih yang ini barang jasa dan modal ya. Kalau misalnya teman-teman mau belanja untuk gaji dan tunjangan ASN ya pilih yang ini untuk gaji ya. Kalau misalnya mau belanja hibah, hibah itu pilih yang ini, ada yang hibah berupa barang atau jasa, ada juga hibah berupa uang ya. Seperti itu teman-teman ya. Karena gua mau belanja yang ini ya pakai ini aja, barang dan jasa ya. Klik. Terus rekening atau akun, di sini kita klik ya. Tadi kan kita mau belanja makan ya, jadi kita beli makan. Nah, ini makan minum rapat. Nah, ini ya. Ya, karena ini gua mau belanja untuk rapat ya, jadi pilih mamin rapat. Terus pengelompokan belanja di sini bisa dipilih ya. Nah, ini kan kita bisa memilih sesuai berdasarkan pemaketan kerja atau pengelompokan belanja. Kalau misalnya teman-teman pilihnya sifatnya paket kerja, ya pilih yang ini. Tapi kita mau sistemnya pengelompokan belanja, maka kita pilih yang ini.
Bedanya apa? Bedanya ya misal kita nih mau belanja ATK, belanja Mamin, belanja misalnya tinta atau printer ya dalam satu paket kelompok belanja operasional kantor ya nanti pilih ini aja pengembangan belanja seperti itu ya. Terus di sini ada pilihan lagi nih. Nah, ini awalnya nggak ada nih ya karena awalnya nggak ada kalau memang baru. Tapi kalau memang sudah pernah input maka ini ada pilihannya. Ya ini pengelompokannya untuk apa? Misalnya contoh nih kan gua mau belanja apa nih? Ini kan kegiatannya ini nih namanya nih ya. Nah, kegiatannya penyusunan RKA SKPD. Nah, berarti di sini pengelompokan belanja kan apa tadi ini ya. Nah, penyusunan RKA SKPD ini ada nih. Nah, kita anggap aja ini belum ada misalnya. Kalau memang ini masih kosong atau baru belum ada kegiatannya apa, maka pilih ini tambah paket belanja ya. Seperti itu. Kita klik. Nah, ini ibaratnya kayak apa ya? Kayak kita itu mau belanja apa sih? Misalnya mau belanja untuk keperluan apa kegiatannya? Misalnya kegiatan untuk sosialisasi penyuluhan tentang penyakit menular dan tidak menular misalnya. Jadi dikelompokin tuh biar jadi satu kelompok. Ini tuh untuk belajar sosialisasi gitu ya. Ada Mamin, ada ATK misalnya, ada apa namanya Perjadin misalnya atau ada beli buku di dalam satu kelompok belanja sosialisasi pertemuan tadi apa penyakit menular dan tidak menular misalnya seperti itu ya. Ini untuk dikelompokin ya seperti itu. Nah, ini uraiannya untuk apa nih? Uraian kelompok belanjanya, misalnya uraian kelompoknya untuk kegiatan apa? Misalnya contoh kegiatan sosialisasi penyusunan dokumen RKA ya, SKPD. Nah, itu misal ini ya seperti ini. Seperti itu ya, ini contoh misalnya kegiatan sosialisasi penyusunan dokumen RKA SKPD. Nah, langsung klik simpan. Jadi tujuan pengelompokan belanja di sini adalah untuk mengkelompokin gitu loh. Misalnya di dalam kegiatan ini sosialisasi penyusunan dokumen RKA SKPD nanti belanja apa aja di dalamnya gitu ya. Ada ATK misalnya, ada Amin Rapat, ada misalnya Perjadin atau mungkin ada Narsum misalnya atau misal apalah yang mungkin kelompok-kelompok belajar di situ atau beli apa gitu ya. Seperti itu. Dan langsung kita klik simpan. Nah, ini ya. Setelah disimpan nih berhasil disimpan. Nah, di sini kita pilih tuh. Nah, ini ya. Muncul kan ini tuh ya. Ada nih kegiatan sosialisasi penyusunan dokumen RKA SKPD gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau ada kegiatan yang lain yang sudah pernah terinput, maka seperti ini nih, kegiatan penyusunan RKA SKPD. Misal kegiatan apa lagi, teman-teman? Misalnya ada kegiatan penyuluhan eh, tentang kesehatan ibu hamil. Nah, nanti tinggal ditambah saja ini tambah paket ya. Nah, nanti di sini pilihnya pengelompokan belanja ya. Ini uraiannya apa? Misalnya kegiatan penyuluhan ya, penyuluhan kesehatan ibu hamil misalnya. Jadi tinggal disimpan. Itu ya. Nanti setelah disimpan dia nanti akan muncul di sini. Nah, kayak gini ya. Akan muncul seperti ini di sini. Seperti itu teman-teman ya. Sifatnya ini untuk mengelompokkan. Jadi pada saat kita mau ngikut ini, contoh nih, saya mau ngikut Mamin Rapat. Nah, nanti saya kelompokin nih belanjanya untuk apa. Nah, dalam hal ini saya ini input untuk kelompok ini nih, kegiatan penyusunan RKA SKPD. Ini saya pilih ini. Nah, terus lanjut sumber dana. Sumber dana ini pilihannya cuma satu ya. Ini ternyata nih DTU ya, dana transfer umum, dana alokasi umum, DAU. Cuma satu pilihannya. Terus lanjut ini standar harganya. Nah, ini teman-teman pastikan ini jangan salah pilih ya. Ingat, kalau bentuknya berupa belanja barang atau mungkin misalnya apa ya, peralatan ya yang sifatnya barang lah ya. Itu teman-teman pilihnya yang SSH. Tapi kalau berupa apa ya, jasa atau mungkin paketan ya, ini nanti pilihnya yang ASB seperti paket full board ya, paket full day, rapat-rapat gitu ya yang mungkin sifatnya paket sekelompok paket kegiatan yang full board gitu ya kayak di
kantor ruang apa di gedung, luar gedung lah atau luar kantor ya, di hotel atau di mana pilih ASP. Kalau sifatnya belanja barang ya ini pilih SSH. Kalau yang sifatnya apa namanya yang lain lagi, misalnya ini ada SPU juga, ada SPK. Dalam hal ini kita kan mau belanja Mamin, contoh nih Mamin, kita tes. Kalau misalnya salah pilih, dia nggak akan ada rinciannya. Kita coba ya, kita coba dulu SSH. Nah, terus kita klik pilih komponennya. Nah, tuh nggak ada ya, kosong tuh. Kosong karena ini salah pilih ya. Jadi gua kan mau belanja Mamin nih, Mamin rapat. Ternyata dia tidak ada di SSH, makanya ini kosong. Ya, berarti ini salah pilih ya. Maka dari itu ganti pilihannya ini. Ganti pilihannya apa? Misalnya cari di SPU, ada enggak? Kita lihat SPU. Kita klik komponennya. Nah, ini ada tuh ya di SPU. Nah, ada biaya snack pelatihan, ada minuman kerja ditumpeng, Mamin rapat biasa. Ya, ini kita pakainya nih, Mamin rapat biasa ya. Terus ada juga apalagi nih, Mamin rapat tingkat eselon ya. Kudapan snack rapat biasa, Mamin rapat biasa. Ya, ada kudapan snack rapat biasa. Jadi kita sudah sepakat ya untuk Mamin kita menggunakan yang ini, yang snacknya 20.000 ya, sama yang makannya ini 45.000. Ya udah sepakat bersama. Memang walaupun di sini ada dua pilihan ya nih. Ini ada rapat yang langsung 50.000 sepaket ya. Ada juga snack kudapan rapat biasa 21.000 ya. Tapi kita lebih fokus ke sini. Yang 20.000 ya, kita udah sepakat untuk snacknya 20.000, untuk nasi dusnya 45.000. Seperti itu ya, kita langsung pilih nih. Nah, berarti ini untuk belanja Mamin itu ada di ini SPU ya, bukan di SSH, karena kalau di SSH itu sifatnya untuk barang-barang ya, kayak misalnya ATK, beli buku, beli pulpen, beli kertas ya, itu di SSH. Tapi kalau Mamin rapat ada di SPU ya. Oke, lanjut ke bawah. Ini ada satuannya, ini udah otomatis ya, sesuai pilihannya tadi kita pilih makan rapat yang 45.000 ya. Nah, di sini kasih keterangan supaya apa? Supaya jelas. Ini tuh apa sih ya? Misalnya ini kan tadi Mamin penyusunan LKA ya. Nah, jadi dikasih aja ini apa punya, oh nggak ada ya Maminnya. Ya udah kita tambah baru. Kalau memang ini masih misalnya kosong atau tidak ada yang sesuai kita inginkan, maka sama kita tinggal tambah saja keterangannya. Nah, Mamin rapat apa namanya tadi, nasi dus ya, nasi dus. Nah, itu guys, ini dapat nasi dus tadi apa, penyusunan LKA SKPD gitu ya. Kita cek di ini nih di LK-nya. Nah, ini LK-nya apa nih, kegiatan penyusunan LKA SKPD. Dari ini rapat penyusunan LKA SKPD gitu ya. Itu ya, nih untuk apa nih Mamin rapatnya. Nah, ini Mamin nasi dus. Nah, untuk keterangannya rapat penyusunan LKA SKPD. Jadi kita tahu, oh ini tuh Mamin rapat nasi dus untuk penyusunan RKA SKPD gitu, supaya detail, supaya jelas. Jadi tahu, oh ini tuh Mamin rapat untuk kegiatan apa sih? Nah, untuk kegiatan penyusunan RKA SKPD seperti itu. Ya, atau mungkin catatannya lain, misalnya beli apa? Beli buku. Nah, buku untuk apa? Misalnya buku untuk kegiatan penyuluhan keluarga berencana misalnya, seperti itu ya. Atau beda lah, tergantung teman-teman mau belanja apa ya. Ini kasih keterangannya biar jelas. Nah, kalau sudah nanti kita pilih nih keterangan yang tadi. Nah, ini ya. Mamin rapat nasi dus penyusunan LKSKPD ya, barusan ditambahin ya. Kalau misalnya di sini nggak ada ya, nanti teman-teman bisa ditambahin kayak tadi ini ya, tambah. Kalau sudah ditambah nanti otomatis muncul di sini ya. Ini langsung saya pilih. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ada tambah pajak, kalau memang kita mau pakai pajak bisa ditambahin. Tapi kalau memang enggak ya kita nggak usah ya, itu mah apa namanya, sunah ya, karena ini nggak ada tanda bintangnya tuh. Ya, ini nggak ada bintang, nanti nggak usah pilih juga nggak apa-apa. Nah, ini perkalian koefisiennya. Nah, ini kita akan belanja Mamin berapa nih? Kita cek lagi. LK-nya di sini gua akan belanja untuk 30 orang ya. 30 orang nih.
yang rapatnya ya, berarti gua pilih 30 ya. 30 kan, 30 orang tuh. Jadi ini satuannya apa? Orang. Atau biasanya sih ini rapat orang apa ya? Orang apa nih ya? Orang atau terus ya kalau salah. Ini pokoknya mah rapat lah ya, mamin untuk berapa orang ya. Saya pesan mamin rapat nasi tus untuk 30 orang misalnya ya, ini pakai orang. Tergantung LK teman-teman di sini ya. Kalau LK-nya ini orang ya pilih orang. Kalau LK-nya buah ya pilih buah. LK-nya pack atau satuan ya pilih satuan pack atau satuan, atau mungkin biji pilih biji, atau mungkin lusin ya pilih lusin gitu ya. Jadi itu teman-teman. Ya, di sini otomatis tuh volumenya 30 ya. Tuh 30 orang kali ini untuk nasi 45.000, dia otomatis menghitung sendiri ya nih 1.350.000. Sama kan dengan LK-nya dicek. Nah, ini ya tuh sama kan 1.350.000 ini ya rapat nasi dus nih. 30 orang kali 45.000 1.350.000 ya. Ini sama kan? Nah, oke, kalau sudah sama, sudah beres, kita simpan ya. Ini kalau memang belum muncul tombol simpannya, berarti ada yang nggak beres nih. Kita lihat lagi ke atas, kita cek. Barangkali ada yang misalnya salah atau mungkin kurang pas, ya kita cek lagi ke atas. Nah, ini nih sumber dananya nih kan, tuh. Berarti ada yang belum kepilih nih. Ini ya, DAU. Seperti itu teman-teman ya, pastikan dicek lagi ke atas ya sebelum disimpan. Pastikan dicek lagi ke atas, ini jangan sampai salah, jangan sampai keliru ya. Ini kita lihat lagi belanja mamin, pengembangan belanjanya untuk apa? Ini untuk kegiatan penyusunan RKA SKPD, sumber dananya DAU ya, ini jenis standar harganya SPU karena ini makannya rapat. Kalau misalnya tadi ATK atau alat-alat pilih SSH, kalau yang paketan rapat di hotel pilih ASB seperti itu. Ini otomatis, ini keterangannya. Cek lagi nih jumlahnya berapa orang yang kita mau pesenin. Nah, kita cek lagi ini udah. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Simpannya nggak mau ya, udah pasti ada yang belum nih. Kita cek ya. Dia udah, ini udah. Ini apa nih? Ini satuannya. Satuan ini, oh kita kan tadi untuk berapa orang sih? Coba kita tes. Oh kita nggak usah ya, cuman ini aja ya. Kita coba ulangin. Anggap saja kita mau belajar dari 30 dus atau orang. Dus boleh, orang boleh, bebas ini ya. Masalah. Ini bisa orang bulan, orang hari, orang jam. Tapi kayaknya sih lebih enak apa ya orang yang ada. Orang gitu. Nah, udah orang nih. Nah, baru kita klik simpan ya. Itu ya. Jadi ini nanti otomatis nih jumlahnya 30 orang. Satuannya tadi ini lupa belum ke klik orangnya. Nah, kalau sudah dipastikan sesuai ini atasnya yang dari atas, kita cek lagi satu persatu ke bawah ya. Kalau sudah dicek satu persatu, sudah merasa yakin ini cuma 30 orang ya. Ya sudah, ini langsung kita klik simpan. Nah, ini muncul notifikasi sukses, data berhasil disimpan ya. Nah, kita lihat ke bawah. Nice, ini ya. Nih, sudah muncul beban makan dan minuman rapat. Ya, ini rapat biasa untuk 30 orang kali 45.000, totalnya 1.350.000. Seperti itu, guys. Ini hashtagnya nih ya. Hashtagnya nih untuk kegiatan penyusunan RKA SKPD ya. Ini yang tadi saya bilang ya, ini untuk pengelompokan belanjanya ini ya. Jadi ini nanti untuk pemaketan tadi ya, pengelompokan belanja tadi, bahwa ini belanja mamin rapat ini untuk kegiatan ini gitu ya. Terus keterangan yang tadi kita bikin keterangan itu ini untuk muncul di sini. Ya, tadi kan keterangan tuh, keterangannya mamin rapat nasi dus untuk penyusunan RKSKPD gitu. Jadi lebih apa ya, lebih detail ya, lebih jelas supaya nanti pada saat akan di print atau dicetak itu ketahuan, oh ini tuh mamin rapat untuk apa sih gitu. Oh ini untuk rapat penyusunan RKA SKPD gitu guys. Oke lanjut, kita input lagi yang kedua. Ini setelah nasi dus kita mau input snacknya nih.
Sama langkahnya ya, kita klik tambah, kita pilih objek belanjanya barang jasa modal ini, terus pilih rekening akunnya, kita pilih makan, kata kuncinya ya makan, kita makan rapat. Ini pengelompokan belanja ya, kayak tadi sama persis. Nah ini pengelompokannya kita samain nih, kegiatan penyusunan RKSKPD. Karena apa? Karena ini masih dalam satu kegiatan yang sama. Kalau misalnya teman-teman input lagi untuk kegiatan yang lain, maka ini bisa ganti yang lain. Misalnya kayak gini, kegiatan sosialisasi, atau kegiatan penyuluhan, atau kegiatan rapat apa yang lain ya. Bisa ditambahin lagi ini, kayak tadi ya, tambah paket belanja. Tapi kalau ini sama dengan yang tadi yang meminta rapat kegiatan penyusunan RKSKPD, maka gue pilih yang ini lagi. Itu. Sumber dana sama ya, cuman ini doang di AU. Standar harganya ini kita pilih SPU ya, memang ini untuk makan rapat ini dia berada di SPU ya. Jadi kalau dicari di SSH nggak bakal ketemu ya, nggak bakal muncul. Ini udah otomatis by system. Jadi makan nasi udah ya. Sekarang kita input snacknya nih. Snacknya harganya 20.000 nih ya, ini harga 20.000, kita klik. Nah ini keterangannya sama kayak tadi ya, keterangannya kalau tadi kan ini ya memin rapat nasi dus penyusunan KSKPD. Nah sekarang keterangannya mau apa nih, tadi kita mau dapat snacknya kan, nah berarti kita tambahin keterangannya. Nah, ya min rapat snack dus penyusunan RKA RKSKPD ya ini ya. Nah ini ya seperti ini kan tadi kan. Nah coba kita cek, kita delete dulu. Nah ya kan itu kan loh. Ini kan tadi kan, kalau tadi kan ini nasi dusnya ya kan. Nah sekarang kita mau snacknya nih. Nah ini aja ya, mau mendapat snack dus penyusunan RKSKPD seperti itu ya. Nah ini keterangannya kita pilih ini snack dus ya. Terus kita pilih ini kayak tadi jumlahnya untuk berapa ya, kita mau pesan untuk 30 orang ya. 30 orang kita klik. Nah sudah kan, nah ini otomatis ke bawah untuk 30 orang, total belanjanya 600.000 ya. Kita cocokin lagi dengan LK nya sama enggak. Nah, ini ya. Nah udah sama ya, ini 600.000. Nah, yang tadi kan nasinya ini 1350, sekarang snacknya ini 600.000. Oke, kalau dirasa sudah cukup, sudah betul, tidak lihat lagi ke atas, kita cross check ulang ya, barangkali salah. Ini pastikan pilihan ininya ya, yang atasnya jangan sampai salah ya. Ini pengelompokan belanjanya tadi ya. Nah, sumber dana ini ternyata dia balik lagi nih, kita harus diklik lagi nih ya. Ya oh gitu guys ya. Kalau sudah nanti klik simpan kalau memang sudah yakin ya ini udah betul simpan. Nah status berhasil disimpan ya itu ya. Nah, kita turun ke bawah, kita lihat nice ini ya, tuh lihat dari sini hashtagnya ya. Hashtagnya ini kegiatan penyusunan RKSKPD ya tadi ya, ini untuk pengelompokan belanjanya nih. Nah dia itu terdiri dari apa aja nih, ada momen rapat nasi dus, ada momen rapat snack dus gitu ya. Oke, jadi ini kita sudah terinput untuk momen rapat penyusunan RKSKPD ini 1350 sama 600.000 ya. Seperti itu teman-teman. Jadi langkahnya sama ya, tinggal klik tambah, sesuaikan dengan rincian belanjanya apa ya. Gampang kan, sangat mudah sekali kan, praktis. Itu yang berikutnya, misal nih gua makan menginput apa nih, tinta printer Epson ATK ya. Ini ATK nih, ATK ya, ATK kita mau beli tinta Epson ya. Langsung saja berarti kita pilih apa ya, tinta ya, coba tinta. Oh bukan, ini berarti komputer ya, perlengkapan komputer. Nanti ada di perlengkapan apa ya, perlengkapan kantor komputer ya. Kita coba ini aja biar cepat komputer. Nah ini apa nih, belanja alat bahan untuk kegiatan kantor bahan
komputer ya, ini misalnya komputer nih. Nah, kita klik. Nah, pemakaian belanjanya untuk apa? Nah, pengelolaan belanjanya misalnya untuk tadi ya, masih di kegiatan yang sama ya, ini masih di kegiatan penyusunan RKS KPD ya, jadi masih tetap sama di sini. Sumber dananya pilih DAU ya, tetap sama. Standar harganya karena ini mau beli tinta itu dia ada di SSH. Terus kita cari. Nah, tuh ada ya tinta-tinta ya. Tadi kita mau beli tinta apa nih? Tinta Epson ya. Di Epson aja langsung ya. Ini ada nih tinta Epson 420.000 ya, L565. Nah, ini ya, ini ada nih. Udah ada ya tinta Epson nih L565, kita klik. Nah, otomatis ya ini ya. Oh, udah otomatis. Kita pilih keterangannya ATK ya. Ini kan kita keterangannya untuk belanja ATK penyusunan RKA ya. ATK. Itu teman-teman ya. Oke, setelah itu lanjut. Tadi belinya berapa? Tintanya 2 ya nih ya, 2 set nih. 2 set. Jadi totalnya 840.000 ya. Kita beli 2 set. Nah, langsung klik. Udah. Setelah itu kita lihat ini jumlahnya udah sama ya, 840.000. Maka langsung saja kita klik simpan ya. Ini udah dicek lagi ke atas ya. Pastikan sudah pas. Jadi poin utamanya adalah ini teman-teman harus pilih pengelompokan belanjanya ya. Itu untuk belanja apa? Misalnya belanja rapat atau belanja sosialisasi atau belanja keperluan operasional kantor misalnya, atau belanja untuk kegiatan Monef misalnya, Monef dan evaluasi misalnya, atau kegiatan penyuluhan keluarga berencana misalnya ya, keluarga sehat atau promkes ini ya. Oke, kalau sudah dirasa cukup, sudah pas, sudah sesuai, sekarang tinggal klik simpan. Nice, ini ya, sudah berhasil disimpan nih ya. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini ya tuh. Ini ya bahan komputer tinta printer Epson L565 2 set 420.000 kali 2 jadinya 840.000. Seperti itu ya guys ya. Jadi ini hashtagnya masih dalam kegiatan yang sama nih. Karena ini kodrak ini cuma untuk satu kegiatan ya, ini ya. Apa namanya, penyusunan dokumen RKS KPD gitu ya. Jadi udah isinya sama satu kegiatan ini aja. Ini ATK ya. Sekarang ATK lagi nih, mau belanja kertas F4 80 gram 10 rim ya. Maka kita sama lagi kayak tadi ya. Kita tambah lagi. Kita pilih belanjanya, barang jasa modal ya. Paling akunnya kita pilih tadi berarti apa nih, kertas ya. Kertas. Nah, ini ya kertas dan cover ya. Nah, oke. Pengelompokan belanja sama kayak tadi ya, pengelompokan belanja. Oke, terus kita pilih pemaketannya untuk apa tadi ya, sama ya paketannya yang untuk ini, untuk kegiatan penyusunan RKS KPD. Sumber dananya juga sama, pilih DAU. Ininya pilih SSH ya, karena kertas atau berupa barang. Nah, kita lanjut komponennya F4 langsung saja biar cepat. Nah, ini ya. F4 80 gram, harganya 69.600. Kita klik. Nah, otomatis ya. Nah, kita keterangannya nih. Keterangan untuk apa? Nah, ini untuk ATK penyusunan RKA. Itu ya. Nah, berapa dia belinya? Volumenya kita beli berapa nih? 10 rim ya ini ya. Beli 10 rim. Oke, 10 ininya rim. Nice, ini rim. Oke, kalau sudah kita lihat ke bawah. Nah, ini jumlahnya dicek lagi udah sama atau belum dengan LK-nya nih. Nah, 696.000 sama ya. Tuh. Oke, kalau udah sama, jangan lupa cek lagi ke atas supaya lebih yakin ya, lebih memastikan inputannya sudah betul ya. Ini ya, dicek lagi untuk kertas pengelolaan belanja untuk kegiatan ini ya. Dana alokasi umum, SSH, kertas cover, F4 80 gram ya, satuannya rim, harganya sudah sama, cocok, keterangannya juga sudah dipilih. Kalau sudah,
langsung saja disimpan. Oke guys, seperti itu ya, gampang sekali ya nih. Jadi ini belanja-belanja ini masih dalam satu hashtagnya ini, kegiatan penyusunan RK SKPD ya. Karena kebetulan ini cuma satu kegiatan. Kalau misalnya teman-teman ada kegiatan yang lain atau kegiatan kedua, kegiatan ketiga, kegiatan keempat itu untuk kelompok belanjanya, ya tinggal bikin baru lagi ininya ya, hashtagnya. Seperti itu guys. Oke, lanjut. Ini kita lihat lagi yang ini nih, penggandaan ya, nih fotokopi ya. Nah, hati-hati ya teman-teman, nih di sini penggandaan itu fotokopi ada dua kategori ya. Yang pertama fotokopi penggandaan untuk biasa ya, atau fotokopi biasa, maka pilihnya langsung yang biasa fotokopinya penggandaan. Tapi kalau di sini teman-teman fotokopi dalam jumlah besar, tapi untuk menghasilkan suatu buku atau buat suatu apa ya, suatu dokumen yang mungkin tebal yang akan dijilid ya, menghasilkan suatu dokumen yang penting dalam artian apa ya, dokumen reja misalnya ya, atau dokumen perencanaan, itu kan satu bundle tuh, satu eksemplar, jadi pakai ini. Tapi kalau cuma fotokopi biasa yang mungkin hanya 100 lembar, 200 lembar, 1000 lembar, tapi bukan untuk dijilid untuk jadi suatu buku pedoman ya, maka itu fotokopi biasa ya, yang satuannya Rp600. Seperti itu guys, karena ini sifatnya menghasilkan jadi dokumen penting, maka harus pilih yang ASP ya, ASP penggandaan. Langsung saja kita cek caranya, kita tambah barang jasa ya. Nah, ini kan tadi apa tadi? Penggandaan ya, penggandaan, penggandaan, oh, bukan, cetak ya, belajar cetak. Nah, ini ya belajar cetak nih. Sini kayaknya ya masuk di kategori ini ya. Nah, pemaketannya ini untuk apa? Nah, tadi pengelolaan belanja ya sama ya. Ini untuk kegiatan penyusunan LKSKPD, sumber dananya DAU, SSA-nya, SSA tadi apa? SPU ya. Benar. Tadi kita masuk ke OSP ya, sorry, ini karena ini pengadaan yang sifatnya menghasilkan dokumen yang penting ya, yang harus dijilid, yang akan dijadikan dokumen pedoman yang penting, misalnya pilih ASP ya. Ini komponen. Nah, ini ya nih tuh. Ada tipe dokumennya eksemplar ya, 6 mana ini ya. Ini gua pesan yang ini nih. Yang eksemplarnya 600 benar-benar. Oh ya benar nih, yang eksemplarnya 611.600 rupiah ya. Ini ya. Nih gue pilih yang ini tipe 5 ya. Jadi masing-masing sih tergantung dokumen yang akan dicetak itu kira-kira kecil, sedang atau besar ya. Kalau misalnya dokumen yang kecil misalnya ya mungkin bisa pilih yang ini yang cuma 65.800 per eksemplarnya atau per paketnya ya. Kalau misalnya dokumennya gede misalnya yang besar ya pilih yang gini yang gede. Kalau dokumen mungkin sedang ya, yang agak sedang lah, nggak tebel-tebel banget ya pilih yang murah yang 155 atau yang 305. Itu ya, ini gua pilih yang ini karena ini nanti sifatnya untuk dokumen perencanaan ya. Jadi satu dinas kesehatan dokumennya tebel tuh, biasanya sampai satu bindek, dua bindek ya, sampai banyak lah ya. Ini pilih yang ini. Nah ini ya, udah ini langsung otomatis ya, nih eksemplar nih. Ini keterangannya, ini tadi ATK ya, ATK KA ya. Satuannya tadi gua mau beli berapa eksemplar nih? 27 ya, 27 eksemplar kali 611.600 totalnya 16.513.200. Coba pilih 27 eksemplar ya. Itu nih eksemplar. Udah, kalau udah kita cek jumlahnya nih sama ya, 16.513.200. Nih ya sama tuh. Oke ya, udah sama. Kalau sudah kita cek lagi ke atas, biasa ya, pastikan harus dicek lagi ke atas ya. Jangan sampai salah nih. Nah, ini ya, kalau sudah yakin, sudah aman, sudah percaya diri ya, langsung saja kita simpan. Nice. Oke, data sudah simpan. Nah, ini teman-teman pastikan dicek lagi ya. Nih, udah terinput belum nih? Nah,
Ini ada di halaman berikutnya nih kan, halaman 1 sampai 10 of 14, berarti ada 14 inputan item ya. Jadi kalau bisa teman-teman apa namanya digeser ya, digeser ke halaman berikutnya, atau ini bisa dipilih nih mau berapa lembar, misalnya langsung aja nih 100. Nah, jadi dalam satu tampilan ini ada 100 item langsung dimunculin ya. Ini bisa dicek lagi tuh ya, nih di pengadaan bahan cetak, ini beli kertas ya, seperti itu ya. Ini mamin rapatnya, ini beli tintanya ya. Jadi teman-teman pastikan ini cara ngebacanya adalah dari apa ya, dari atas ya ini ya. Contoh nih ATK penyusun RKA, ini belanja alat untuk kertas dan cover, nah ini ya, dari sini. Ini cara baca gini ya, ini yang ini tuh sepaket nih ya, satu item ya. Ini satu item nih, belanja kertas cover untuk ini. Terus yang bawah lagi nih belanja cetak, nah ini untuk cetak tadi ya, penggandaan yang berupa nanti jadi buku ya, eksemplar itu. Ini belanja cetak ya, penyusunan dokumen. Tapi kalau cuma penggandaan biasa yang satuan yang Rp600 ya, maka teman-teman pilih yang penggandaan yang biasa ya, Rp600 itu ya. Ini contoh penggandaan yang biasa nih, tambah ini barang jasa, ini ya teman-teman pilih cetak ya. Nah, harus pengelompokan belanjanya apa ya, disesuaikan. Ini kegiatan penyusunan RKA, sumber dananya DAU, standar dananya berarti penggandaan dari SSA ya, kita cek. Nah ini ya penggandaan untuk F4 biasanya, fotokopi biasanya. Bukan apa ya, fotokopi benar ya. Nah ini fotokopi nih, fotokopi F4, nah ini biasanya ini ya. Nah ini Rp600 ya. Ini kalau teman-teman mau belanja penggandaan yang biasa ya, yang sifatnya satuan, yang mungkin hanya fotokopi untuk brosur misalnya, atau fotokopi formulir misalnya ya, formulir yang pendaftaran pasien misalnya, pilih yang cetak biasa aja ya. Ini kayak gini, fotokopi F4 ya, satuannya 600 perak ya. Ini keterangannya apa, misalnya TKA. Ini kita mau nyetak misalnya 1000 lembar gitu ya, 1000 lembar, satuannya lembar. Nice, gini ya. Nah, satunya lembar, kita cek 1000 lembar kali 600.000 ya. Itu ya, ini kalau teman-teman mau belanja cetak yang biasa ya. Jadi fotokopi biasa, tidak menjadi sebuah dokumen kayak dokumen tebel yang Renja atau Renstra atau mungkin bukan, pokoknya dokumen yang tebel lah yang dijilidnya. Itu nanti pilih yang paket tadi, ASP. Tapi kalau fotokopi biasa, teman-teman pilih yang biasa aja, yang ini fotokopi F4 ya. Kali berapa satuannya lembar, harus langsung disimpan misalnya. Nah seperti ini. Nah ini lihat nih udah tersimpan, tapi ini ada muncul peringatan nih, rincian kegiatan melebihi pagu ya. Ya kita cek nih, pagunya nih gua ada pagu 220 juta ya nih ya. Nah sementara gua terinputnya kebanyakan nih, 20.599.200 ya. Ini kelebihan pagu nih ya, berarti ini enggak chip plus ya, enggak sesuai dengan pagu yang kita dapatin ya. Itu ya, kalau enggak chip plus ini muncul peringatan seperti ini, maka harus dicek lagi mana sih yang salah ya. Tadi yang salah kan gua tadi fotokopi yang biasa ya, ditambahin ya. Jadi tadi buat contoh, soalnya buat contoh ini, nah, ini ya. Nah misalnya teman-teman terjadi kasusnya seperti ini, oh kelebihan nih, pagunya melebihi pagu. Nah, jadi di cross check lagi, dicek sesuaikan dengan LK ini, LK-nya nih. Ini LK-nya ini udah ada cocok, ini cocok, ini ada, misalnya ini ada. Oh ini ternyata nih ya misalnya. Nah ini yang salah nih, yang gejlok ini kan karena tidak ada di LK saya, nggak ada nih tadi buat contoh ya. Buat contoh fotokopi biasa nih, kelebihan jadinya kan. Nah, jadi gua hapus itu ya. Kita hapus, kita pilih ya. Nah setelah dihapus kita lihat pagunya. Nah ini ya tuh turun ya, jadi peringatannya yang merah tadi hilang. Ini pagu gua nih 20 juta, ini sudah terbelanjakan 19.999.200, masih kurang chip plus ya. Dijadikan pembulatan karena ini cuma kurang 800 perak ya. Nih di angkanya nih ya, pembulatan 800 perak ya.
Nah, pembulatan masuknya kemana Pak? Masuknya ke belanja cetak ya. Ini jasa, ini masuk ke belanja cetak ya. Kok cetak, sorry, cetak. Nah, cetak. Nah, ini paket pengelompokan belanjanya sama ya kayak tadi. Ini untuk kegiatan tujuan RKA, sumber dananya THU, standar dananya SSH ya. Di sini teman-teman cari pembulatan. Nice, langsung ya nih ya. Pembulatan nih satuannya Rp1. Tinggal dikalikan saja nih yang mau dibulatin berapa rupiah sih gitu ya. Ini ATK pembulatan pembulatan dari Rp800 ya. Nah itu guys ya, ini sudah dicek Rp800 ini untuk pembulatan ya, ini ya pakunya biar C+, terus klik simpan. Nice ini guys ya, ini udah sesuai nih 20 juta ya, ini 20 juta tuh udah sesuai kan. Nah ini berarti teman-teman sudah selesai ya, sudah C+ pakunya, sudah cocok pakunya ya. Oke, kalau sudah dicek lagi ke bawah, barangkali ada yang kelewat mungkin atau ada yang salah, bisa dicek lagi ya. Dicek lagi ke bawah sampai halaman terakhir ya. Kita lihat. Nah, ini momen rapat 30 orang, ini snack sama dus. Ini beli tinta printer ya. Ini pembulatan. Ini tadi dokumennya eksemplar. Ini kertas cover ya, kita beli kertas. Udah C+ ya, 20 juta. Nah, kita cek lagi ke LK-nya ini. Nah, udah sama semua kan, ini udah di checklist, ini udah cocok, ini checklist sudah cocok, ini sudah cocok, sudah terinput ya, sudah cocok semua, sudah terinput semua, totalnya sudah apa namanya, totalnya sudah 20 juta nih ya, C+ ya. Jadi kalau sudah merasa C+ ya sudah, jadi tugas teman-teman sudah selesai ya, ini entriannya. Seperti itu teman-teman ya, sangat mudah dan praktis ya. Kalau sudah nih bisa dicetak nih teman-teman, tinggal klik kembali ya. Nah, kembali di sini teman-teman balik lagi ke apa namanya sub kegiatan nih, banyak ya nih. Kita cari lagi tadi penyusunan. Ini ya 20 juta nih ya, 20 juta tuh. Kita lihat. Nah, ini nanti bisa kita lihat nih rincian belanja kayak tadi, atau kalau misalnya mau cetak. Nah, ini kita cetak nih. Cetak rincian belanja, klik. Nah, nanti dia akan mendownload file PDF ini ya, nih contoh nih. Misalnya ini RKA penyusunan dokumen berarti RKA SKPD ya. Nah itu guys, ini kontrak 0102 ya. Nice gitu itu ya, jadi ini kontrak 0102 ya. Nah aku simpan di data D, aku pilih folder baru ya, input SIPD 2024 Sunpro. Nah itu ya, ini kode 0102 dan sebagai PD kita save. Nah ini langsung tersimpan ya dokumennya nih, kita cek foldernya. Nah ini ya, nah ini kita download. Jadi setelah teman-teman di input kayak SIPD, langsung klik downloadnya nih ya, nih rincian belanjanya nih tuh ya, tuh totalnya 20 juta ya, ini sesuai sub kegiatannya nih, koordinasi dan penyusunan dokumen RK SKPD. Nah tuh seperti itu teman-teman ya, 20 juta nih pakunya 24 ya. Ini juga sudah nih, ini ya 20 juta ini ya rinciannya tuh ya. Ini udah teman-teman udah berhasil ya, sudah terinput semuanya. Nah ini belajar kertas cover tadi ya, 10 rim ya kan. Terus ini ATK-nya beli apa nih, beli apa namanya, ini ya bulatan sama eksemplar buku ya. Nah terus ini ATK lagi beli tinta printer gitu ya. Sini momen rapat nih, momen rapat kita dia untuk 30 orang ya, snacknya juga 30 orang ya. Ini apa namanya, nasi dus sama ini snack dus ya. Totalnya 20 juta ya itu. Oke, kalau sudah nanti disimpan ya, nanti
print ya buat dokumen pegangan teman-teman nanti pada saat mau merealisasikan anggaran ini ya tersebut gitu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya tutorialnya cara menginput SIPD sampai berhasil mencetak rinciannya seperti ini ya dengan PDF ini. Maka PDF ini disimpan buat arsip, nanti di print ya buat pada saat nanti pencairan atau pelaksanaan kegiatannya. Ini udah cocok seperti ini ya. Oke ya, mungkin cukup sekian penjelasan terkait cara entry SIPD ini. Gua udah input yang kodrek ini ya, satu kodrek ini 20 juta udah berhasil. Mungkin nanti saya akan input kodrek yang lain ya sesuai yang saya pegang ya, ada 6 kodrek di Sunprok ya. Itu guys, seperti itu ya. Ini kodrek yang lain ini ada nih 15 juta ya, sudah terinput 15 juta. Ini berarti sudah C+ itu 12,5 juta, 12,5 juta, 10 juta, 10 juta. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin jika ada yang masih bingung atau perlu ditanyain, silahkan bisa share atau japri ke saya atau mungkin bisa chat di kolom komentar ya supaya nanti kita bisa sharing bersama. Misalnya mau input apa nih bingung caranya, mau belajar apa nih bingung caranya, nanti bisa kita sharing bersama ya. Oke sip, semoga bermanfaat tutorial ini untuk kita semua. Mudah-mudahan yang masih awam, yang masih pertama kali kenalan dengan SIPD bisa lebih mudah dalam menggunakannya ya. Semoga bisa untuk panduan teman-teman yang masih bingung ya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa mendapatkan pahala untuk saya ya untuk bekal di akhirat kelak. Kalau sudah sharing ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman untuk kepentingan negara juga ini ya, untuk tugas negara kita semuanya sebagai abdi negara ya sebagai pegawai untuk pemerintah seperti itu. Oke mungkin cukup sekian ya. Terima kasih atas tontonannya ya, atas menonton sampai tuntas sampai akhir. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada kesalahan-kesalahan ya. Silakan bisa di-share untuk teman-teman yang lainnya yang ingin belajar terkait SIPD ya. Oke, sekian terima kasih. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Salam sehat, salam sejahtera. Jangan lupa bahagia. Ngopi dulu guys. Ya, tos dulu. Mantap guys. Oke ya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.